Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo, saya Aulia Amini, mahasiswi Pasca Sarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia tahun 2022-2023. Akan membawakan vlog saya kali ini adalah tentang fintech atau financial technology. Salah satu persyaratan untuk tugas middle test dari hukum perbankan dan lembaga keuangan dengan dosen pengampu Dr. Diana R. W. Napitupulu SH MH MKN MSc. Adapun materi yang akan saya bawakan kali ini terbagi atas beberapa part atau beberapa bagian, yaitu tentang pengertian dari fintech, kemudian sejarahnya, dasar hukum, serta 4 segmen utama fintech dari buku karangan Ibu Dr. Diana. Kemudian terakhir adalah tentang fintech di Indonesia. Apa itu fintech? Fintech adalah merupakan sebuah inovasi akibat menajamnya perkembangan informasi dalam bidang teknologi dan informasi. Fintech terdiri atas produk-produk yang biasanya berupa sistem yang dibangun sedemikian rupa untuk tujuan menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Fintech merupakan suatu hal yang bersifat umum serta tidak terbatas pada satu industri jasa keuangan. Dengan hadirnya fintech, maka terdapat pula berbagai macam layanan keuangan yang dapat membantu masyarakat mendorong roda perekonomian agar dapat lebih efektif, efisien, khususnya di sektor keuangan. Seperti video saya di awal tadi, kita dengan fintech, teknologi fintech salah satunya adalah dapat melakukan pembayaran dengan mobile banking. Itu yang tadi kita sudah layak dilakukan di masa-masa sekarang, mempermudah dan tentu saja faktor efektif dan efisiennya terkandung di situ. Perbankan sebelum fintech itu ada 3 hal yang menonjol, yaitu antrian, biasanya sangat panjang, kemudian pembayaran juga dilakukan secara manual, dan untuk transaksi perbankan biasanya memerlukan dokumen yang cukup banyak. Itu adalah perbankan sebelum adanya fintech atau sebelum adanya financial technology tadi. Perbankan dengan fintech juga memiliki ciri yang menonjol, yaitu orang dapat dengan mudah mengetahui keberadaan uang mereka ya, sejak anytime, anywhere gitu, dimanapun, kapanpun, melalui gawai yang mereka punya, atau melalui PC, atau melalui perangkat gadget yang mereka punya. Online banking tersedia 7 days. Kemudian dapat melakukan transfer dana secara instan melalui aplikasi bank. Itu tadi kondisi perbankan dengan fintech. Sejarah fintech sendiri itu terbagi atas beberapa periode yang patut digarisbawahi, yaitu fintech 1.0, fintech 2.0, dan fintech 3.0 serta fintech 3.5. Pada tahun 1866 sampai dengan 1967 itu adalah periode fintech 1.0. Dimulai di tahun itu, globalisasi keuangan baru mulai berkembang, ditandai dengan hubungan
kabel transatlantik antara Eropa dan Amerika pada tahun 1866. Sebelum ATM ditemukan Barclays pada tahun 1967. Selama periode ini, industri keuangan telah mengadopsi yang namanya teknologi analogi tradisional seperti telegraf, kemudian rel kereta api, kanal dan kapal uap yang mendukung keterkaitan keuangan lintas batas, memungkinkan transmisi cepat informasi keuangan serta transaksi dan pembayaran di seluruh dunia. Era ini juga mewakili pertama kalinya kartu kredit digunakan sebagai alat pembayaran. Tahun 2004 adalah dimulainya era Fintech 3.0, ditandai dengan munculnya berbagai perusahaan keuangan non-bank. Pada periode ini, berbagai perusahaan teknologi raksasa, penyedia telekomunikasi, dan startup keuangan di seluruh dunia juga meluncurkan versi dompet digital, seperti contohnya China Alipay pada tahun 2004, kemudian G-Wallet Filipina pada tahun 2004, dan Kenya M-Pesa pada tahun 2005. Seperti yang dikatakan pada bagian tentang pengertian fintech, secara umum fintech atau financial technology adalah merupakan inovasi teknologi dalam layanan transaksi keuangan. Sekarang kita berbicara mengenai beberapa dasar hukum untuk fintech, yaitu 1. Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI 2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Teknologi finansial merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghadirkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru, serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Menurut peraturan itu juga, tujuan dilaksanakan teknologi finansial adalah untuk mendorong inovasi dalam bidang keuangan dengan jalan menerapkan perlindungan konsumen serta risk management dan prudential principle guna tetap menjaga stabilitas moneter, keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal. Teknologi keuangan merupakan hal yang berkembang dari sektor keuangan dalam perekonomian yang menjadi sektor kunci dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian dasar hukum atau peraturan yang berikutnya adalah Peraturan OJK Republik Indonesia nomor 13/PJOK/2018 tentang inovasi keuangan digital sektor jasa keuangan. Menurut OJK, inovasi ini perlu diarahkan agar dapat menghasilkan, kembali lagi, inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen yang terkelola dengan baik. Kemudian yang berikutnya yang menjadi dasar hukum dari financial technology adalah PJOK nomor 77 tahun 2016. OJK mengatur tentang French lending dalam hal penyelenggaraan, kemudian mitigasi resiko, tata kelola, larangan, dan laporan berkala. Serta yang terakhir adalah dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19 Tahun 2017, Bank Indonesia juga mengatur tentang regulatory sandbox yang merupakan ruang uji coba terbatas secara aman yang digunakan untuk melakukan pengujian terhadap penyelenggaraan teknologi finansial serta produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis lainnya. Itu adalah beberapa poin yang menjadi dasar hukum dari financial technology. Contoh-contoh fintech diantaranya pasti sudah kita ketahui bersama. Yang paling dominan adalah mobile payment, kemudian ada digital banking, kemudian ada robo advisor, ada digital lending and credit, serta insurtech atau insurance tech, dan lain-lain.
Kita sampai kepada 4 segmen utama dari fintech, yaitu satu adalah payment, yang kedua adalah advisory service, yang ketiga adalah financing, dan yang keempat adalah compliance. Menurut Menkominfo, ada 5 segmen fintech utama yang mendigitalisasi sektor jasa keuangan di Indonesia, yaitu satu, neobanking, yang kedua adalah alternative financing, kemudian ada digital asset seperti cryptocurrencies, kemudian NFT, crypto asset. Yang berikutnya adalah keempat, digital investment seperti robo-advisor dan neo-broker. Dan yang terakhir adalah digital payments. Untuk fintech sendiri bukan tanpa resiko, dan yang menjadi top trending dari resiko financial technology ini adalah satu, kemungkinan adanya money laundry, resiko terjadinya money laundry, karena belum ada regulasi yang di-improve untuk hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah online hacking. Seperti kita ketahui, hackers itu bisa masuk ke akun kita. Mereka itu memang sudah sangat banyak yang profesional malah ya, jadi bisa menembus keamanan sistem keamanan suatu negara para hackers ini. Kemudian yang berikutnya adalah digital identity risk, di mana dengan mudahnya orang-orang yang mau menyalahgunakan kepentingan data pribadi ini dengan mudah masuk melalui security codes kita, kemudian password yang bisa mereka akses. Ini adalah resiko tertinggi dari trending tertinggi dari resiko financial technology. Di Indonesia, fintech dimulai tahun 2015 dengan diciptakannya Asosiasi Fintech Indonesia atau AFI yang berfungsi untuk memberikan fasilitas partner bisnis yang mampu dalam dunia teknologi finansial. Pada 2016 itu mulai bermunculan perusahaan-perusahaan fintech di Indonesia beriringan dengan makin meningkatnya pengguna internet dan sosial media di Indonesia. Sementara teknologi di balik industri fintech sendiri itu terdapat beberapa teknologi, diantaranya adalah Radio Frequency Identification atau RFID, kemudian Cloud Infrastructure, Big Data Analytics, Artificial Intelligence, Blockchain, dan Cyber Security. Di bawah OJK terdapat Lembaga Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau disingkat AFPI, yang tadi AFI sekarang AFPI. AFPI merupakan organisasi para fintech P2P, peer-to-peer, P2P lending bernaung ya. Peer-to-peer lending ini maksudnya adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur dan debitur berbasis teknologi informasi. Sedangkan Bank Indonesia berperan dalam mengatur fintech sistem pembayaran di Indonesia, mulai dari penerbitan izin penyelenggaraan jenis pembayaran hingga pengawasan. Semua perusahaan fintech sistem pembayaran wajib mendaftar ke Bank Indonesia dan harus patuh terhadap aturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, serta wajib melaporkan kegiatan secara rutin. Melalui peraturan anggota Dewan Gubernur seperti disebutkan tadi pada bahasan tentang dasar hukum, Bank Indonesia juga mengatur tentang yang namanya tadi regulatory sandbox. Kita sampai pada akhir pembahasan, yaitu sekedar informasi bahwa Indonesia juga menyelenggarakan Indonesia Fintech Summit atau IFS yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan OJK, serta mengikutsertakan juga Asosiasi Industri sejak tahun 2019. Acara ini bertujuan untuk mempertemukan para pendiri fintech lokal maupun internasional, kemudian dengan bertemu dengan regulator juga, dengan lembaga keuangan, dengan investor, dan dengan para akademisi
Yang dibahas itu mengenai topik industri dan peraturan terkini, kemudian merumuskan strategi atau aksi advokasi guna mempercepat digitalisasi pada industri jasa keuangan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Demikian bahasan vlog saya kali ini tentang financial technology. Semoga dapat diterima dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.